Ya, ternyata seorang guru juga bisa jadi perampok. Ini bukan kata-kata saya. Ini adalah salah satu potongan dialog di sebuah film Guru-Guru Gokil yang saat ini tayang di Netflix. Hai, selamat datang kembali di Katukat. Setelah rilisnya tertunda, di mana seharusnya ditayangkan di seluruh teater di seluruh Indonesia, Guru-Guru Gokil akhirnya harus menyerahkan hak siarnya kepada Netflix. Ini adalah debut dari Dian Sastro sebagai produser. Film ini adalah produksi dari Base Entertainment dan bisa di-streaming melalui Netflix di 190 negara. Samaria Simanjuntak yang pernah sukses dengan film Cinta dan Demi Ucok didapuk sebagai sutradara. Film ini bercerita tentang Taat, seorang anak dari guru teladan di kampungnya. Taat terpaksa pulang kembali ke kampungnya setelah gagal di rantau. Dia bermaksud mencari peluang melalui jasa penyalur tenaga kerja, tapi akhirnya terjebak di sekolah bapaknya sebagai guru sejarah. Tidak hanya mengajar, tapi lebih jauh, Taat terlibat sebuah investigasi dan perebutan kembali uang milik sekolah yang dirampok oleh para perampok di kampungnya. Uang senilai ratusan juta rupiah ini ternyata adalah gaji seluruh guru di SMA tempat Taat mengajar. Karena film ini bergenre komedi, banyak sekali adegan komedi yang ditampilkan dan saya rasa berhasil membuat kita tertawa. Bahkan peran komedi di sini banyak sekali diambil oleh cast utamanya, yaitu Gading Marten dan Faradina Mufti. Sementara kehadiran Boris Bokir yang merupakan seorang komedian asli tidak ditampilkan lebih optimal untuk menambah elemen lucu di dalam film ini. Banyak part-part yang lucu, tapi juga ada beberapa part yang hanya membuat kita tersenyum tipis tentunya. Tapi saat sampai di bagian dramatis, kita juga dibuat terhanyut dengan permainan Gading yang direspon sangat baik oleh Arswendi Beningswara yang memerankan ayahnya di sini sebagai Pak Pur atau guru bahasa Indonesia. Di segi casting, saya rasa semua berhasil memainkan peran yang baik, termasuk Kevin Ardilova di sini. Bahkan Dian Sastro juga berhasil mengolah karakternya sebagai pendukung di sini. Sesuatu yang patut diapresiasi karena Dian mampu sedikit mundur ke belakang dan memberikan spotlight kepada Gading dan Faradina. Sebuah langkah yang berani saya rasa, mungkin untuk mematahkan image bahwa Dian Sastro lebih dari apapun yang kita persepsikan di kepala kita. Namun nggak bisa dipungkiri, sejelek apapun Dian Sastro menampilkan dirinya di sini sebagai guru yang labil dan hamil dan juga jerawatan, tetap saja mata kita tertuju kepada salah satu aktris terbaik di Indonesia ini. Secara tematik, Guru-Guru Gokil tidak nyinyir dengan isu pendidikan. Entah sebuah kelemahan atau kesengajaan, tapi film ini sedikit sekali menampilkan kegiatan belajar mengajar di kelas. Namun tetap secara ironis menampilkan kondisi guru-guru di perkampungan yang harus berjuang mendapatkan penghasilan sampingan untuk bertahan hidup. Bahkan karakter Taat di sini yang diperankan oleh Gading Marten merupakan representasi yang sangat valid bagaimana profesi guru adalah pilihan kesekian bagi sebagian orang, di mana menjadi kaya adalah tujuan utama semua orang. Hanya segelintir orang seperti Bu Rahayulah yang bisa menyelamatkan pendidikan dengan rela memborong semua kewajiban yang diberikan kepadanya. Mulai dari menjadi tata usaha, menjemput gaji, hingga akhirnya menjadi penjaga sekolah jika diperlukan. Aksi investigasi dan upaya perebutan kembali uang yang merupakan gaji para guru ini barangkali juga bisa dijadikan alegori bahwa terlepas dari kewajibannya mengajar, para guru harus berjuang sendiri mati-matian untuk kembali mendapatkan haknya, yaitu gajinya. Maka saya katakan film ini tidak bertema pendidikan secara umum, tapi ini adalah realita persoalan yang dialami guru dalam menjalankan kewajibannya. Satu-satunya catatan saya bagi film ini adalah setelah bangunan konflik yang cukup baik dihadirkan dari awal, tiba-tiba harus dilemahkan dengan pengungkapan siapa pelakunya yang ditampilkan secara vulgar atau dengan mudah. Saya tidak mau spoiler, tapi kemunculan Biang Kerok dari perampokan uang sekolah ini terlalu vulgar sehingga alih-alih menampilkan ironi, tapi justru membuat saya sedikit kesal. Kemudian logika sederhana, misalnya setelah berhari-hari uang ini dicuri, ternyata uang ini masih di tas yang sama di saat uang itu pertama kali dicuri, yang membuat saya gimana gitu ya. Kalau saya penjahat, saya tidak akan menyimpan uang di tas yang sama, bahkan di tempat yang terlalu mudah diakses oleh para bawahan saya. Tapi mengingat ini adalah genre komedi, semua pertanyaan ini barangkali bisa dijadikan alasan untuk mendorong elemen komedinya saja. Walaupun saya sedikit bertanya-tanya, sebagai sebuah debut, mengapa Dian Sastro memilih menampilkan isu pendidikan dengan perspektif komedi seperti ini, di saat sebetulnya dia bisa menempuh jalur yang lebih serius. Ditambah lagi dengan si Maria Simanjuntak yang walaupun sukses dengan Demi Ucok yang lucu, tapi sebelumnya dia bisa membawa isu krusial melalui film Cinta. Asumsi positif saya barangkali memang Dian Sastro tidak ingin membuat filmnya tampak nyinyir atau terjebak dalam isu pendidikan dengan kerangka pesan moral yang sangat verbal. Jadi genre komedi dipilih karena genre ini lebih aman dan bahkan lebih efektif terkadang dalam menyampaikan pesan-pesan seperti ini.
Terlepas dari itu semua, setidaknya Guru-Guru Gokil bisa membantu kita sedikit melegakan perasaan di saat tidak banyaknya film komedi segar di era ketika pandemi berkepanjangan seperti ini. Itu saja reviewnya. Bagi kawan-kawan yang suka video ini silahkan like, bagi yang tidak suka dislike, dan jangan lupa berikan komentar dan share video ini, dan jangan lupa subscribe. Itu saja, salam sinema.